Shalom Alaikum, saudara-saudara pemirsa yang terhormat, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lanjutkan Bible Study kita. Sekarang ini saya akan membahas studi kohortatif. Apa itu studi kohortatif? Menurut kamus, kohortatif in British English bersifat adjektif, arkaik, intended to encourage, jadi kecenderungan untuk mendorong pemberitahuan, ajakan, atau keinginan. Quotative in American English, adjective. Grammar of a verbal mood or form. Expressing encouragement or exhortation. The quotative mood is a first singular imperfect. Jadi orang pertama imperfect form that has both plural and singular manifestation, yang mempunyai plural atau singular manifestasi. It express the speaker's desire, intention, self-encouragement, or determination to perform a custom action. In several cases, it reflects the meaning of will, desire, judgment, premonition, and permission. Jadi suasana hati kohortatif adalah bentuk orang pertama yang belum selesai terjadi, yang memiliki manifestasi jamak dan tunggal. Ini mengungkapkan keinginan, niat, dorongan diri atau tekad pembicara untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam beberapa kasus mencerminkan arti kemauan, keinginan, penilaian, firasat, dan izin. Kita teruskan. Does kohortative occur only in the first person, singular and plural? The kohortative occur only in the first person, singular and plural. For example, let me, first kohortative singular, honor to Lord, let me, biarlah saya menghormati Tuhan. Or maybe, first person singular, plural, marilah kita honor the Lord. When translating the quotative, use the K word, let or may. The particle na may also occur with the quotative. Quotative hanya muncul pada orang pertama tunggal dan jamak. Misalnya, izinkan saya, first quotative singular, menghormati Tuhan. Izinkan aku, atau semoga kita. Nah, ini kita itu berarti quotative plural, menghormati Tuhan. Saat menerjemahkan quotative, gunakan kata kunci biarkan atau boleh, seperti pada dua contoh berikut. Partikel na juga dapat muncul dengan quotative. Ini kita pelajari dari Gesenius Bible Works 6. Use the quotative. Ya. The quotative that is according to paragraph 48, the first person singular or plural of the imperfect lengthened by the ending I, represent in general endeavor directed expressly toward a defined object, while the corresponding forms of the indicative rather express more announcement that an action will be undertaken. Jadi seolah-olah kayak pengumuman bahwa suatu aksi tindakan akan diambil. The quotative less
stress on the determination underlying the action and the person interest in it. Okay, ya. Shortening and lengthening of the imperfect and imperative, the jussive and coortative. The coortative express the direction of the will to an action and thus denotes especially will encouragement. In the first plural, an exhortation to others at the same time, a resolution or a wish and optative. And paragraf 108. Kata koortatif mengungkapkan arah kehendak pada suatu tindakan dan dengan demikian menunjukkan khususnya dorongan diri dalam bentuk jamak pertama. Sebuah nasihat kepada orang lain pada saat yang sama. Sebuah resolusi atau keinginan sebagai buah optif. Lihat paragraf 18. Nah, sekarang let us. Pertama, awas, sang pembicara singular, yaitu Elohim. Genesis 1 ayat 26. Wayomer Elohim na aseh Adam basal muno kitmuteno. Ya. Wayomer Elohim na aseh Adam basal menu kitmuteno. Oke. Terjemahnya Genesis 1:26, berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Wayomer Elohim. Wayomer di sini singular, ya, kata kerjanya berfirman itu singular, berarti Elohim itu singular di sini. Baiklah kita menjadikan, kita di sini first person singular plural, manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini, and God said itu singular, let us make, marilah kita membuat atau menjadikan man in our image according to our likeness and let them rule over fish and the oversea. Awas ya, yang bicara itu singular Elohim, tetapi bilangnya marilah kita. Jadi kita di sini bukan hanya Elohim, karena kalau Elohim kan lucu, tadinya kan yang berfirman itu singular Elohim, kok tiba-tiba kita in our image according to our likeness, ya. Marilah kita menjadikan, ya, menjadikan bukan bara loh ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah bisa Elohim berbicara kepada dirinya sendiri? Ini sangat janggal. Kalau berbicara dirinya sendiri ya marilah saya gitu loh, gitu ya. Atau berfirmannya ini harus plural, harus plural. Padahal ini singular. Oke. Nah ini dia ya. Jadi Wayomer and said, berfirmanlah, ini untuk singular. Sedangkan Naaseh menjadikan, ya, menjadikan itu plural, menjadikan itu. Aseh, imperfect first person common, plural kohortatif. Plural kohortatif, malah kita. In meaning, but no unique form of the kohortatif homonym satu. Atau Bible work ini ya. Aseh to do, make. Oke ya. Jadi Elohim singular mengajak atau mengumumkan ke pihak lain untuk menjadikan, bukan menciptakan manusia loh ya. Dan tindakan ajakan itu belum selesai.
imperfect gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, Elohim singular mengajak pihak lain menjadikan bukan menciptakan manusia dan tindakan ajakan ini belum selesai. Berarti Elohim berbicara di tengah-tengah suatu sidang, katakanlah suatu pertemuan. Ya. Nah, sekarang yang kedua, let us, yang berbicara plural, they. Kita ambil contoh Genesis 11 ayat 3. Wayumeru Israel rehu habah nih banah la lebanim. Nah, ini ya. Genesis 11 ayat 3. And they say. They. Jadi yang berbicara mereka berkata, his neighbor give help, let us make. Dan berkatalah mereka ya, satu kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Berarti yang ngomong ini mereka, ya. Mereka saling ngomong gitu ya, membuat batu bata baik-baik. Verbal consonant person masculine plural ya, plural kohortatif in both form and meaning. Make, ya. Ini dia. And they said, ya, they, ya. And they said, they say, mereka yang berkata, they say, okay. Ya, ini dia. Marilah kita membuat, let us make. Marilah kita membuat, membuatnya bersama-sama mereka, dan ajakannya pun mereka semua saling mengajak. Nah, sekarang kohortatif nomor 3, let me, awas, sang pembicara singular. Let us sama let me, sang pembicara singular, me. Ini nali Stefanot asel lo yadus is osiah ana. And then alekem beasulahen katop bis nekem rak la anasim halel alta azu baradabar kiel ken bau hasil khorati. Ya. Osia, you feel in the first person common singular kohortatif. Ya. Jadi let me ya. Terjemahnya I have two doctors who have not known anyone. Let me bring. Aku mempunyai 2 orang anak perempuan. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu, yang belum dikenal oleh orang seorang pun. Let me bring. Baiklah mereka aku bawa. Perhatikan pelajaran yang saya ikuti, saya tulis ulang. Kohorta itu occur only in the first person singular and plural. For example, let me. Kohortatif singular, honor the Lord, izinkan, baiklah saya menghormati Tuhan. Nah, dari ketiga konstruksi kohortatif, Kejadian 1, 2, 6 tidak mengikuti 2 atau 3, tidak mengerti yang let me atau let them atau they ya tadi ya. Pernyataan ajakan sang pembicara singular Elohim tidak mungkin ditunjukkan kepada dirinya sendiri, sang yang singular, tetapi dengan kata ganti plural, itaas, karena saling kontradiksi. Kenyataannya juga tidak let me, ya, tetapi let us, ya, tadi yang kohortatif pertama tadi ya.
Oke, tambahan. Andaikan ada seorang diri singular mengajak satu dua anjing kesayangannya, Anda jalan-jalan lalu berhenti istirahat beberapa waktu, kemudian Anda mengajak melanjutkan perjalanan, frase macam apa yang akan Anda ucapkan? Wow. Mungkinkah Anda akan berbicara semacam let me go for bla bla bla, biarlah aku teruskan pergi, let me, biarlah aku teruskan pergi, ataukah let us go for, marilah kita teruskan pergi. Jika Anda memilih satu, let me, berarti Anda akan meninggalkan anjing-anjing Anda. Nah, pilihan dua, Anda akan melanjutkan pergi bersama-sama anjing-anjing Anda tadi. Silakan uji, semoga tidak ada salah tulis. Haleluya. Amin. Mari kita teruskan untuk summary penciptaan manusia. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Elohim. Berfirmanlah Elohim. Awas loh ya, ini singular semua loh ya. Marilah kita menjadikan Adam. Menjadikan Adam. Marilah kita menjadikan. Kita tentulah plural. Ya. Jika term kita plural dipahami Elohim, plural jelas rancu. Satunya Elohim yang berfirman singular, lanjutnya lagi Elohim plural. Padahal menunjuk pribadi Elohim yang sama. Jadi term kita plural pastilah tidak hanya Elohim singular saja, melainkan makhluk surgawi lain, para malaikat, divine beings di sekelilingnya. Artinya Elohim pada waktu itu ada kawan berbicara. Ya. Verb menjadikan, imperfect plural bermakna belum terjadi. Ini bukanlah menciptakan yang bersifat bara singular yang hanya berlaku bagi Elohim singular. Ya. Manusia dijadikan menurut gambar dan rupa kita, plural ya, dan diciptakan oleh Elohim menurut gambarnya, singular. Awas, ini harus hati-hati. Jelas bahwa gambar rupa tidak sama dengan potret kita maupun potret Elohim, melainkan sesuai dengan apa yang diciptakan Elohim, yakni laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27, tentu dengan segala perlengkapannya untuk mengelola alam. Ya, oke ya. Jadi kita agak teliti sedikit ya. Elohim bilang, marilah kita. Bukan ditujukan kepada dirinya sendiri, gitu ya. Karena Elohim berfirman, itu Elohim dirinya sendiri. Singular, gitu. Marilah kita. Kita itu siapa? Kalau Elohim berarti ada dua Elohim di situ, satu singular, satu plural. Tidak mungkin, melainkan ada kawan bicara, gitu ya. Oke, kita teruskan. Fakta, ketika jatuh dosa, makan buah terlarang, manusia disebutkan telah menjadi seperti gods. Wah, ini para Allah, Elohim plural. Usteoi, Kejadian 3 ayat 5. Ya. Bentar, Kejadian 3 ayat 5 ya. Oke ya. Teoi ya. Dalam nat ini sebagian besar terjemahan memang rancu dengan menyalin God singular. ISV, LITV, LSV, MKJV, NET, TS, YLT, JPS, ASV, dan seterusnya. Semua terjemahan Indonesia dan semua terjemahan Indonesia. Padahal verb yang mengikutinya atau mengetahui juga plural. Jadi
setelah makan buah terlarang, manusia disebutkan menjadi seperti para Allah. Nah, divine beings, bukan seperti Allah singular, the true God. Silakan cek Alkitab Anda. Ya. Nah, sebelum pengusiran dari Eden, Yahweh menegaskan bahwa manusia telah menjadi salah satu dari kita. Ahad mim menu Kejadian 3:22. Jadi mudah dipahami bahwa kita di sini adalah selain Elohim, the true God, juga selain para Allah, God's divine beings, makhluk ilahi. Jadi setelah jatuh dosa akan, kalau kamu makan buah terlarang, akan sama menjadi salah satu dari kita. Salah satu dari kita itu berarti kawan bicara Elohimnya itu, gitu ya, divine being. Nah. Simpulan, Elohim bentuk kata plural bermakna 3 macam. 1, singular the true God. 2, para Allah, plural false God atau idols, berhala. Dan 3, plural gods, para Allah. King James Version, NJB, NAB, GNV, BBF, LXE, divine being, TNK. Oke, ya, itulah pelajaran pendek dari kohortatif dikaitkan dengan ciptaan manusia. Saya kira cukup sekian, saudara. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Haleluya. Amin.